Di mata orang lain, ini hanyalah sebuah cincin biasa. Tapi itu adalah senjata yang sangat mematikan. Orang ini sedang berperang, tapi dia melawan banyak pasukan sendirian. Dia hanya menggunakan cincin tadi. Namanya adalah Wenwu. Dia adalah pemimpin organisasi Ten Rings. Organisasi ini sudah berdiri selama berabad-abad, dan Wenwu bisa menguasai apapun dengan mudah menggunakan cincinnya. Wenwu sudah hidup selama ribuan tahun. Pada tahun 1996, Wenwu ingin menguasai sebuah tempat yang bernama Ta Lo. Wenwu melewati hutan yang bisa bergerak menyerupai labirin. Hutan itu dijaga oleh seorang wanita cantik yang bernama Yang Li. Wenwu bertarung dengan Yang Li. Pertarungan pun berlangsung dramatis, tapi Wenwu akhirnya kalah. Hanya wanita ini yang bisa mengalahkan kekuatan cincin Wenwu. Wenwu gagal menguasai Ta Lo, tapi dia malah menikahi penjaga hutan itu. Wenwu dan istrinya pun mempunyai seorang anak. Anak itu bernama Shang-Chi. Ibunya memberi sebuah kalung kepada Shang-Chi. Pada tahun 2021, Shang-Chi pun sudah besar, tapi dia malah menjadi tukang parkir, padahal ayah dan ibunya adalah seorang legenda. Saat berada di bis dengan temannya yang bernama Katie, mereka diganggu oleh sekelompok preman. Preman itu mau meminta kalung Shang-Chi yang diberi oleh ibunya tadi. Karena keturunan petarung, Shang-Chi bisa mengalahkan preman-preman itu dengan keren. Ternyata preman-preman itu adalah suruhan Wenwu, ayah Shang-Chi. Setelah istrinya meninggal, ternyata ayahnya ingin dia jadi pembunuh. Tapi Shang-Chi tidak mau, jadi dia minggat dari ayahnya. Shang-Chi mempunyai seorang adik. Karena khawatir dengannya, dia menyusul adiknya di Macau. Ternyata adiknya memiliki sebuah arena pertarungan. Di sana ada Wong dan Abomination yang sedang bertarung. Lalu Shang-Chi dan adiknya bertarung. Adiknya marah karena dulu pernah ditinggal minggat oleh kakaknya. Beberapa menit kemudian, orang suruhan Wenwu datang lagi. Mereka mau menangkap adik kakak itu. Saat Shang-Chi hampir mengalahkan orang-orang itu, ayahnya pun datang, dan dia berhasil membawa mereka pulang ke rumah. Wenwu masih yakin kalau istrinya masih hidup. Dia membawa anak-anaknya pulang karena ingin meminta bantuan mereka. Dia mendapat bisikan kalau istrinya dikurung di Gua Ta Lo, desa tempat ibunya dulu. Lalu Wenwu menunjukkan peta magis berbentuk air yang menunjukkan pintu masuk ke desa Ta Lo. Karena Shang-Chi dan adiknya yakin kalau ibunya sudah benar-benar meninggal, mereka pun tidak mau membantu ayahnya. Akhirnya mereka dikurung oleh ayahnya. Saat dikurung, mereka bertemu dengan seseorang yang dulu menyamar sebagai Mandarin di film Iron Man 3. Ternyata dia ditahan Wenwu karena pernah menyamar sebagai dirinya, yaitu Mandarin palsu. Di sana mereka juga bertemu Morris, makhluk mitologi dari desa Ta Lo, yang bisa berkomunikasi dengan Mandarin palsu tadi. Dia bilang Morris bisa menunjukkan pintu masuk ke desa Ta Lo tanpa menunggu setahun sekali. Akhirnya mereka pun kabur dengan menggunakan mobil anak buah Wenwu. Di dalam hutan, mereka pun bisa memasuki desa Ta Lo dengan bantuan Morris. Saat sampai di Ta Lo, mereka bertemu dengan beberapa makhluk mitologi, yang salah satunya adalah ekor 9. Mereka bertemu penduduk desa, tetapi penduduk desa meminta mereka untuk pergi. Bibi mereka datang dan dia pun menghentikan mereka. Shang-Chi memberitahu bibinya bahwa waktu mereka singkat karena ayah mereka akan datang. Bibi mereka menceritakan sejarah desa ini, bagaimana monster mengambil jiwa dan menyerang desa mereka ribuan tahun yang lalu. Dan juga kekuatan dari warga desa ini, baik ilmu bela diri dan senjatanya, datang dari seekor naga yang dipanggil dengan nama The Great Protector. Di mana The Great Protector dalam legendanya adalah naga yang berhasil melindungi Ta Lo dari universe dunia manusia dari serangan monster yang dipanggil dengan nama Dweller in Darkness yang menyerang Ta Lo, yang saat itu adalah kota yang maju namun dihancurkan oleh monster ini. Setelah kekalahan dari Dweller in Darkness, The Great Protector mengurung monster ini di sebuah gua. Dan sejak saat itu, para warga Ta Lo bertugas untuk menjaga pintu dari gua ini. Banyak orang yang datang dan mencoba menyerang Ta Lo. Untuk membuka pintu gua itu,
karena mereka mendengar suara bisikan yang menjanjikan keinginan terdalam mereka. Dan Wenwu adalah salah satu korbannya yang mendengar suara dari istrinya. Dweller in Darkness sepertinya sengaja mengincar Wenwu karena yakin dengan kekuatan 10 gelang yang dimilikinya mampu membuka tempat yang mengurungnya ini. Penduduk Ta Lo lalu bersiap untuk serangan dari Wenwu dan tentara Ten Rings-nya. Wenwu lalu datang dan perang pun terjadi. Wenwu terlibat pertarungan langsung dengan Shang-Chi yang mencoba menyadarkan ayahnya tapi gagal. Ayahnya lalu berhasil mengalahkan Shang-Chi dan dia lalu terlempar dan tenggelam di danau Ta Lo. Wenwu lalu mencoba membuka Dark-Gate dengan kekuatan Ten Rings-nya dan membuat Dweller dan para minion satu persatu lolos dan mencoba mengambil jiwa dari manusia untuk memberikan energi kepada masternya yang bentuknya lebih besar. Shang-Chi di dalam danau lalu bertemu dengan naga The Great Protector yang lalu membantunya melawan minion monster Dweller. Shang-Chi lalu kembali melawan ayahnya dan ternyata berhasil mengambil alih Ten Rings ayahnya, namun menolak menggunakan untuk menyerang ayahnya ini dan mencoba lagi menyadarkan ayahnya. Monster Dweller lalu berhasil menerobos Dark-Gate yang kemudian menyadarkan Wenwu kalau dia melakukan kesalahan besar. Namun sayangnya Wenwu lalu mati karena jiwanya disedot oleh monster Dweller besar ini. Namun sebelum mati, Wenwu memberikan 10 gelangnya berpindah tangan ke Shang-Chi. Shang-Chi kemudian menggunakan 10 gelangnya dan bertarung bersama The Great Protector dan juga adiknya untuk mengurung kembali monster Dweller. Berkat panah dari Katy dan juga Shang-Chi yang menggunakan 10 gelangnya menyerang dari dalam tubuh Dwellers, akhirnya bisa mengalahkan Dwellers dan juga menghancurkan monster ini dan membawa kemenangan bagi warga Ta Lo. Film ini berakhir dengan Shang-Chi dan Katy yang kembali ke Amerika dan sedang nongkrong bersama teman-temannya, hingga Wong tiba-tiba muncul dengan portalnya mencari dan mengajak Shang-Chi dan Katy untuk masuk ke kamar Touch melalui portal itu. Dan disinilah film ini berakhir. Terima kasih udah mau menonton dan jangan lupa subscribe agar kalian bisa menikmati film seru lainnya hanya di mata orang lain.